software perpustakaan sekolah versi PS02. Untuk mendapatkan installernya, kita bisa mendownload dari internet. Kita bisa menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Misalkan Google Chrome, kita double klik browsernya, kita ketikkan di sini. Websitenya adalah softwarebagus.com. Enter. Nah, di sini kita bisa download software perpustakaan sekolah. Nah, ini dia. Download. Kita tentukan disimpan di mana. Proses pendownloadan. Software perpustakaan sekolah versi PS02 ini adalah software perpustakaan, software untuk manajemen perpustakaan yang terdiri dari berbagai fitur, diantaranya adalah data buku, data siswa, staf, guru, dan transaksi peminjaman, pengembalian, data pinjam, dan lain sebagainya. Bisa untuk menu, bisa misalkan di perpustakaan disediakan satu komputer, maka bisa untuk komputer satu tersebut untuk bagian sirkulasi atau bagian operatornya, Nah, untuk download ini jika muncul seperti ini, software perpustakaan Excel is not commonly downloaded and called it dangerous. Ini klik bintang ini, kemudian keep so in folder. Nah, ini adalah installernya. Untuk menginstalnya, kita double klik, run, lanjut. Nah, pertama kita klik kanan property, kemudian klik compatibilities, tentang run this program in compatibility mode for Windows XP SP3. Apply, oke. Nah, jika muncul seperti ini, klik browse, tentukan database-nya, oke. Jika belum registrasi akan muncul jendela registrasi seperti ini. Nah, ini ada beberapa fitur, misalkan buku. Buku ini digunakan untuk mendata buku yang ada di perpustakaan. Untuk menambahkan, klik tambah. Kode diisi dengan kode buku. Judul diisi dengan judul buku apa. Pengarang diisi dengan nama pengarang. Penerbit, ya di sini bisa ditambah-tambahkan, misalkan penerbit swadaya, misalkan seperti itu, klik tambah ini. Kemudian tahun terbit dan seterusnya. Ini bisa ekspor ke Excel, bisa cetak barcode. Kemudian data anggotanya bisa diisikan dengan data siswa, data guru, staf. Untuk menambahkan data siswa, klik tambah. Misalkan kita isikan dengan contoh saja, ini kode atau NIS ini diisi dengan nomor induk siswa, nomor induk sekolah. NIS atau NISN juga bisa, yang penting unik, satu dengan yang lain unik. Misalkan kita ambil contoh aja, misalkan 889900, misalkan itu namanya, misalkan Diana. Dan misalkan kelasnya, misalkan kelas 3 bahasa, jurusan bahasa, misalkan. Misalkan begitu. Angkatan misalkan 2013, jenis kelaminnya
alamat. Kemudian maksimum pinjam ini adalah berapa siswa tersebut dalam sekali waktu atau dalam berapa buku yang boleh dipinjam maksimum. Misalkan 2 buku, klik simpan. Nah, sudah masuk. Nah, di sini untuk data ini rating pinjam. Rating pinjam ini berapa kali siswa tersebut pernah pinjam ke perpustakaan. Ini dihitung jumlah transaksi peminjaman. Kemudian rating item buku ini berapa buku pernah dipinjam siswa tersebut dari perpustakaan. Kemudian tanggal terakhir pinjam ini kapan siswa tersebut terakhir kali pinjam di buku di perpustakaan. Kemudian tanggal terakhir mengembalikan kapan siswa tersebut terakhir kali mengembalikan. Seperti itu. Ini otomatis terisi. Guru datanya sama dengan ini, siswa, staff. Kemudian di bagian transaksi ada peminjaman, pengembalian, data pinjam, katalog, presensi, kas, laporan. Untuk peminjaman ini kita ambil contoh tadi. Ini bisa kita scan langsung pakai barcode untuk kartu siswanya yang ada barcode-nya. Bisa juga kita ketik manual. Seperti contohnya tadi, nomor induknya adalah 89900. Kita coba aja. 889900. Diana Indah. Oke. Bukunya karena lupa bisa cari ini. Oh ya, ini. Misalkan tadi kan ini maksimumnya 2, coba pinjam 3, nanti akan ditolak. Nah, total kuota peminjaman buku sudah maksimum 889900. Diana Indah. Maksimum pinjam 2 item. Tanggungan 0, daftar pinjam 2, total 2 item. Daftar pinjam sudah tidak bisa ditambah lagi. Berarti ini berfungsi untuk membatasi siswa tersebut bisa pinjam berapa. Klik untuk menyimpan, klik simpan. Bisa juga dicetak. Untuk baru, klik tombol baru. Maka akan masuk ke data pinjam ini. Kemudian menu katalog ini bisa digunakan untuk pencarian data buku. Ini bisa disediakan komputer khusus. Misalkan di perpustakaan tersebut ada 1 komputer, maka komputer tersebut bisa dimanfaatkan untuk petugas sirkulasi. Jadi yang pakai program nantinya hanya untuk peminjaman dan pengembalian yang dilakukan oleh petugas atau operator. Misalkan di perpustakaan disediakan 2 komputer pakai jaringan LAN.
Yang komputer pertama bisa digunakan untuk petugas sirkulasi, komputer kedua bisa digunakan untuk katalog buku. Jadi siswa untuk mencari buku tertentu bisa menggunakan komputer katalog tersebut. Misalkan lagi di perpustakaan tersebut disediakan 3 komputer. Kalau untuk 3 komputer bisa dibuat komputer pertama untuk petugas sirkulasi, nanti database-nya di-sharing biar bisa diakses komputer lain pakai jaringan LAN. Komputer kedua misalkan buat pencarian buku, yaitu sebagai katalog. Kemudian komputer ketiga diletakkan di dekat pintu, digunakan untuk presensi. Jadi nanti bisa untuk sirkulasi peminjaman dan pengembalian, bisa untuk katalog, bisa untuk presensi. Jadi pakai 3 komputer. Nanti presensinya bisa dilihat grafik-grafiknya. Ini kan katalog. Komputer ketiga bisa untuk presensi. Ini komputer ketiga. Dan nantinya presensi itu harian itu bisa dilihat laporan presensi kunjungan. Ada grafiknya. Grafik presensi. Nanti ini kan ada tanggal 1, tanggal 2 dan sebagainya. Ini bisa kalau sudah ada kunjungannya, nanti grafiknya itu bisa naik turunnya bisa terlihat. Oh, tanggal sekian pengunjungnya sekian, tanggal 2 naik apa turun, tanggal 3 naik apa turun dan sebagainya. Kemudian di pengembalian itu bisa, ini contohnya misalkan ini terlambat atau tidak. Kalau terlambat ini kan kena denda. Dendanya itu nanti akan terekap di laporan data denda. Jadi misalkan petugas perpusnya membuat laporan kepada kepala sekolah atau kinerja perpustakaan selama setahun misalkan. Nanti dalam setahun itu mendapatkan uang denda berapa, nanti datanya sudah terekap di software ini. Jadi biar tidak ada catatan denda yang tercecer atau mungkin tidak tercatat. Kalau di software kan otomatis, jadi akan lebih catatannya lebih rapi atau lebih lengkap. Nah, di sini ada laporan peringkat anggota. Ini daftar peringkat N kali peminjaman, daftar peringkat N buku telah dipinjam, laporan rating transaksi pinjam, tanggal transaksi, daftar peringkat N kali pinjam. Nah, ini bisa misalkan siswanya ada banyak. Nah, dari siswa yang menjadi anggota perpustakaan itu nanti bisa dibuat ranking siapa siswa yang paling sering atau paling sering pinjam, jumlahnya terbanyak buku di perpustakaan. Nah, nanti biar ini bisa untuk memotivasi siswa atau siswa berlomba-lomba pinjam buku di perpustakaan sehingga akan berpengaruh kepada perkembangan siswa karena sering pinjam. Yang paling sering pinjam nanti dikasih penghargaan, misalkan terserah apa penghargaannya sesuai dengan kebijakan perpustakaan atau kebijakan sekolahnya. Nanti yang paling sering pinjam dikasih hadiah apa atau penghargaan apa, seperti itu. Itu daftar peringkat N kali peminjaman. Ini berapa kali siswa pinjam. Ini
yang dihitung adalah berapa kali pinjamnya, tidak dihitung berapa buku yang telah dipinjam. Kemudian ada lagi laporan peringkat N buku telah dipinjam. Kalau yang ini yang dihitung bukan jumlah transaksinya, tapi yang dihitung itu berapa jumlah buku yang pernah dipinjam siswa tersebut. Jadi buku di perpustakaan itu berapa kali pernah dipinjam. Nanti mungkin bisa juga untuk memberi penghargaan pada siswa itu bisa dua jenis, berdasarkan jumlah transaksi ini, bisa juga berdasarkan berapa buku yang pernah dipinjam. Ini adalah software perpustakaan sekolah versi PS02. Yang tadi kan masih versi trial, belum beli, tinggal download saja dari website. Nah, untuk versi trial atau versi percobaan itu bisa digunakan sekitar 20 transaksi atau mungkin berubah. Nah, kalau sudah mencapai batas, nanti dia akan meminta registrasi, tidak bisa dilanjutkan lagi kalau tidak registrasi. Nah, registrasinya itu, beli lisensinya itu bisa full berdasarkan sekolah, jadi softwarenya, installernya dibuatkan khusus, dikirim. Bisa juga yang per PC berdasarkan harddisk, tinggal memasukkan kode. Harganya yang per PC itu lebih murah, yang full agak lebih mahal, tapi softwarenya lebih ringan dan tanpa perlu aktivasi lagi, installer dibuatkan sendiri. Silahkan kunjungi softwarebagus.com, di halaman cara beli ini ada keterangannya. Demikian panduan software perpustakaan sekolah ini versi PS02.